Tunjukkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuhnya dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuhnya dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, musuhnya dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, puji Tuhan. Allah kita adalah Allah yang hebat, saudara sekalian ya. Punya kekuatan yang besar, kekuatan yang dahsyat. Tetapi semuanya itu tak akan kita rasakan kalau kita jauh dari Tuhan. Kekuatan Allah, kedahsyatan Allah, perlindungan Allah, pembelaan Allah itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang hidupnya diserahkan kepada Tuhan, dan juga orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Ya, itu sebabnya saudara-saudara, mari kita menjadi orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan merasa diri hebat, jangan merasa diri bisa. Kita harus akui bahwa kita banyak tidak bisanya daripada bisanya. Walaupun bisa kecil saja saudara. Dan itu nggak ada artinya. Ya, hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Sungguh saudara-saudara. Dan Tuhan tak akan pernah mengecewakan orang yang mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan. Baik, selamat pagi saudara-saudara dimanapun berada di saat ini. Salam jumpa kembali dalam renungan pagi untuk hari ini, hari Rabu tanggal 8 Desember tahun 2021. Baik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan
Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon Roh Kudus memimpin pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga akhirnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Maha Baik, sampaikanlah firman-Mu bagi kami Tuhan. Kami rindu mendengarkannya. Urapi dan pakai hamba-Mu untuk dapat memaparkan firman-Mu ini sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai ketekunan. Ya, ada 13 macam ketekunan yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah tekun dalam doa. Yang kedua, tekun dalam pengajaran firman Tuhan. Yang ketiga, tekun dalam beribadah. Yang keempat, tekun dalam iman. Yang kelima, tekun dalam berbuat baik. Yang keenam, tekun menanggung segala penderitaan. Yang ketujuh, tekun dalam berharap kepada Yesus. Yang kedelapan, tekun dalam membaca Alkitab. Dan sekarang yang kesembilan, tekun melakukan perintah-perintah Allah. Ayatnya di mana? Wahyu 14 ayat 12. Saya bacakan lagi ya Bapak Ibu. Mari kita lihat Wahyu 14 ayat 12. Begini firman Tuhan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jelas bukan? Saudara dan saya, kita semua diminta, dikehendaki oleh Tuhan tekun menuruti perintah Allah. Tekun menuruti perintah Allah. Banyak orang tidak tekun menuruti perintah Allah. Banyak melanggarnya daripada menurutnya. Tapi mari kita berusaha sambil berdoa minta kekuatan dari Roh Kudus supaya kita dapat menjadi orang-orang yang tekun menuruti perintah Allah. Bukan menuruti kehendak iblis. Bukan menuruti kehendak dunia. Juga bukan menuruti hawa nafsu kita. Tapi menuruti perintah Allah. Muji Tuhan ya. Baik saudara-saudara, bagaimana dengan orang yang menuruti perintah Allah? Ayo kita lihat ayatnya saudara sekalian. Kita buka dalam Injil Setelah saya lihat dulu ya Bapak Ibu ayatnya. Mohon maaf, yang saya maksudkan adalah 1 Yohanes pasal 2. Surat 1 Yohanes pasal 2. Mari kita buka Alkitab kita, saudara-saudara. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai 17 ya. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 berkata begini. Saudara-saudara, saya bacakan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Perhatikan ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tolong digarisbawahi itu ayat 17. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Kata sedang lenyap itu artinya menuju kepada kehancuran. Menuju kepada kesudahannya, ya, yang tentu ujungnya atau kesudahannya adalah di neraka. Dan dunia tuh sedang menuju ke sana, saudara-saudara. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, jadi artinya orang-orang dunia yang melakukan keinginan dunia akan berakhir di neraka. Berakhir dalam kehancuran kekal
Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kata tetap hidup itu artinya akan masuk dalam kehidupan yang kekal selama-lamanya di surga. Di dunia ini saja, saudara-saudara, orang yang melakukan kehendak Allah itu akan dipelihara Allah, dibela Allah, ditolong Allah, dilindungi Allah, disertai Allah, diberkati Allah. Ya, dibuat bahagia oleh Allah. Di dunia ini saja sudah begitu, saudara. Apalagi nanti dalam kehidupan yang kekal di surga, wah, jauh lebih indah lagi, jauh lebih hebat lagi, saudara-saudara. Kita akan masuk dalam kebahagiaan kekal, ya, di mana di surga itu tidak ada bencana alam, tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada air mata, tidak ada duka cita, tidak ada orang jahat, saudara-saudara, tidak ada kekerasan, tidak ada kerusuhan, tidak ada penyakit termasuk virus seperti COVID-19. Di surga tidak ada, saudara. Di sini memang masih ada, tapi di surga tidak ada. Di sana tempat bahagia, kekal selama-lamanya. Dan di sana tidak ada iblis, saudara-saudara. Di dunia ini masih ada iblis. Makanya, saudara, manusia banyak yang hidupnya kacau karena mengikuti maunya iblis. Dan banyak orang Kristen juga, saudara-saudara, mengikuti maunya iblis. Makanya jangan heran hidupnya susah. Hidupnya gak karu-karuan, ya, saudara. Hidup seperti itu adalah hidup yang kosong, yang hampa, yang tidak ada artinya. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita menuruti keinginan iblis, menuruti keinginan dunia, dan menuruti keinginan daging, hidup kita akan kosong, akan hampa, dan tidak ada artinya, saudara-saudara. Makanya keluarkan diri kita, saudara, dari kondisi seperti itu. Jangan terus-menerus kita berada pada posisi seperti itu. Itu tindakan bodoh. Keluarkan diri kita dari hal yang demikian, lalu masuklah dalam kehidupan yang melakukan kehendak Allah, yang menuruti perintah Allah dan melakukannya dengan tekun sampai nafas kita yang terakhir, sampai mati, saudara. Nah, siapa orangnya yang tetap tekun melakukan perintah Allah, dia akan hidup selama-lamanya. Nah, kata hidup di sini, saudara-saudara, artinya begini, ya. Maksudnya begini. Hidup di dunia memang nanti akan berakhir sekali waktu. Kita pun akan mengalami kematian. Kematian fisik. Tapi saudara, selama hidup dalam dunia ini, tadi seperti saya katakan, Tuhan membuat kita bahagia. Padahal dunia ini adalah dunia yang gelap, penuh susah, penuh penderitaan, dan sebagainya. Tapi Tuhan membuat kita bahagia dalam dunia ini, saudara. Sama seperti orang Israel di tanah Goshen. Goshen itu ada di Mesir. Sementara orang Mesir kena tulah karena pemberontakan Firaun kepada Allah. Dan Firaun tidak mau menuruti kehendak Allah. Ditulah itu Firaun dengan rakyat Mesir. Seluruhnya menderita karena tulah. Ada 10 tulah. Tapi Tuhan membedakan orang Israel. Tuhan menempatkan mereka di tanah Goshen, dan tanah Goshen tidak kena malapetaka. Jadi di luar tulah begitu banyak, di Goshen tidak ada tulah. Di luar begitu banyak penderitaan, di Goshen tidak ada penderitaan. Hebat, ya. Itulah, saudara-saudara, cara Allah memelihara umat pilihannya. Demikian saudara dan saya. Dunia ini penuh dengan penderitaan. Tapi dimanapun kita berada, karena kita melakukan perintah Allah, perlindungan Allah itu ada pada kita. Penyertaan Allah itu ada pada kita, saudara-saudara. Jadi sementara menderita, di luar sana, kita tidak menderita. Sementara di luar sana orang, saudara, kalang kabut, susah, ya, morat-marit. Mereka putus asa, mereka bingung, tidak tahu masih berbuat apa. Kita terpelihara.
Itu saudara yang Tuhan akan lakukan buat siapa? Buat orang yang tekun melakukan kehendak Allah. Kita masih hidup di dunia, saudara. Tapi Tuhan membedakan kita dari orang dunia. Jadi biar bagaimana juga, pasti beda. Orang yang melakukan kehendak Allah dengan tekun, dengan orang yang tidak mengenal Allah. Atau orang mengenal Allah tapi tidak melakukan kehendak Allah. Itu pun dibedakan oleh Tuhan. Saudara. Ya. Jadi, orang yang tidak mau melakukan kehendak Allah itu ada dua. Satu orang dunia yang memang tidak mengenal Allah, ini sudah jelas, sudah saudara. Mereka tidak mau melakukan perintah Allah, tapi juga ada orang Kristen, umat Tuhan, tapi tidak mau melakukan perintah Allah. Nah, ini nanti saudara-saudara nasibnya sama dengan orang dunia. Tunggu, saudara. Nah, saudara dan saya jangan sampai seperti itu. Kita harus jadi umat Tuhan, tapi bukan sekedar umat Tuhan. Kita tekun melakukan perintah-perintah Allah. Nah, maka kita akan hidup. Di dunia ini Tuhan berhidup dalam tanda kutip, hidup berbahagia yang tadi saya sudah katakan. Dan setelah nanti kita meninggal dunia, kita akan melanjutkan hidup di surga. Nah, di sanalah saudara kebahagiaan sempurna itu kita dapatkan. Tapi orang yang tidak mau melakukan kehendak Allah di dunia ini saja sudah susah. Apalagi nanti saudara setelah mati. Dia masuk ke dalam neraka. Lebih susah lagi. Lebih menderita lagi. Ya, dan sengsaranya kekal selama-lamanya. Nah, itu sebabnya saudara-saudara jangan bertindak bodoh. Berhentilah, saudara-saudara, melakukan kehendak iblis. Berhentilah melakukan kehendak dunia. Dan berhentilah juga menuruti keinginan daging. Berhenti. Berhenti hidup di dalam dosa, saudara. Berhenti hidup di dalam kekacauan. Berhenti hidup di dalam ketidakbenaran. Hentikan semuanya. Cepat hentikan. Sekarang juga. Jangan ditunda-tunda. Mau sampai kapan saudara-saudara hidup tidak benar? Mau sampai kapan? Kalau saudara menunda-nunda pertobatan, nanti bisa terlambat. Tiba-tiba Tuhan datang, kita masih berada pada posisi yang tidak benar, kan celaka. Atau saudara-saudara kematian datang, tapi posisi kita belum bertobat, waduh celaka saudara-saudara. Ya, ingat Bapak Ibu Saudara, hidup kita di dunia ini tidak lama. Kurang lebih 70 tahun saja, saudara-saudara. Ya. Dan kematian itu bisa datang sekonyong-konyong. Kita mendengar berita ya, negeri kita ini tertimpa musibah meletusnya Gunung Semeru. Ya, beberapa hari yang lalu, saudara sekalian. Apakah mereka-mereka yang tertimpa musibah itu tahu bahwa saat itu mereka akan mengalami kematian? Ya, mereka tidak tahu, saudara. Mereka tidak tahu. Dan mereka tidak menyangka kalau hari itu adalah hari terakhir mereka hidup. Saya tadi melihat berita di televisi. Yang meninggal sudah mencapai 30 orang lebih. Ya, saudara-saudara. Dan yang hilang mencapai 22. Entah mereka di mana. Kemungkinan juga yang hilang itu sudah meninggal dunia. Mereka tidak tahu, saudara, kalau saat itu adalah saat terakhir mereka hidup. Dengar Bapak Ibu saudara-saudara, hal yang serupa bisa menimpa kita loh. Secara tiba-tiba saja barangkali Tuhan panggil kita. Barangkali saja saudara tiba-tiba ya, entah mengapa atau ada penyebab tertentu kita harus menghadap Tuhan. Kita harus tinggalkan dunia ini. Nah, coba pikirkan bagaimana kalau tiba-tiba saudara kita meninggal dunia, tapi kita masih menunda pertobatan. Apa nggak celaka tuh saudara-saudara? Ayolah Bapak Ibu, sayangi jiwa kita. Sayangi roh kita. Ya, saudara-saudara. Dengan cara apa? Menuruti perintah Allah. Jadi orang yang menuruti perintah Allah tuh sama dengan menyayangi dirinya sendiri. Sungguh, saudara. Tapi kalau orang terus hidup di dalam ketidakbenaran, itu sama dengan membenci dirinya sendiri. Karena itu akan merugikan dirinya sendiri. Itu namanya tindakan bodoh. Bapak Ibu jangan bodoh. Ya,
Jangan bertindak bodoh. Kita harus jadi orang-orang bijaksana. Ini akhir zaman. Tuhan sebentar lagi datang. Atau mungkin kita lebih dulu meninggal dunia. Kita nggak tahu. Yesus berkata, hari Tuhan itu akan datang. Dan kamu tidak tahu kapan saatnya hari Tuhan itu. Saudara, saya pikir hari Tuhan itu ada dua, Bapak Ibu ya. Yang pertama kedatangan Yesus kali yang kedua, itu hari Tuhan. Yang kedua adalah hari kematian kita, itu juga hari Tuhan. Entah Tuhan izinkan kita melihat kedatangan Tuhan kali yang kedua atau tidak. Kalau Tuhan izinkan kita melihat kedatangan Tuhan kali yang kedua, kita tidak akan mati sampai Yesus datang. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, saudara-saudara, kita melihat kedatangan Tuhan kali yang kedua, maka kita akan mati terlebih dahulu sebelum Yesus datang. Dan itulah hari Tuhan kedua-duanya. Nah, kita harus mempersiapkan diri terhadap hari Tuhan yang dua macam itu. Salah satu hari Tuhan kita akan alami. Mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, senang tidak senang. Kalau kita tidak mati sebelum Yesus datang, berarti kita diizinkan Tuhan melihat Yesus datang. Kalau Tuhan tidak mengizinkan kita melihat kedatangan Yesus kali yang kedua, berarti kita akan mati sebelum Yesus datang. Nah, saudara-saudara, kita harus berpikir ke arah sana. Jadi mau sampai kapan saudara hidup tidak benar? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan saudara hidup dalam dosa? Apa saudara nggak takut sama Tuhan? Ya, ada banyak orang saudara bukan takut kepada Tuhan, takutnya kepada manusia. Kalau di hadapan manusia sembunyi-sembunyi, takut ketahuan. Nah, berarti dia sadar apa yang dilakukan itu tidak benar, bukan? Makanya dilakukannya sembunyi-sembunyi. Dia tidak sadar bahwa mata Allah itu tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Allah selalu tahu apa yang kita lakukan. Mau sembunyi di mana saudara melakukan dosa? Mau sembunyi di mana? Di balik gunung, mata Tuhan di sana. Di bawah laut, mata Tuhan di sana. Ya, mau bersembunyi di mana ketika kita melakukan dosa? Ayo, saudara-saudara. Di tempat terpencil, mata Tuhan di sana. Manusia memang bisa tidak melihat, tapi Tuhan melihat, saudara-saudara. Ya. Saya melihat saudara-saudara ada beberapa saudara ya, yang ketika mereka merokok saja ya, saudara-saudara, melihat saya langsung dimatikan rokoknya. Dalam hati saya, aduh itu orang cuma takut kepada saya. Padahal saya nggak bisa apa-apa, saudara-saudara. Malu kelihatan saya. Cepat-cepat rokoknya dimatikan. Tapi dia nggak malu, saudara-saudara, di hadapan Tuhan. Itu Tuhan melihat kok perbuatannya. Coba saudara. Ya. Bapak Ibu, jangan takut kepada manusia. Takutlah kepada Tuhan. Saudara-saudara. Jangan takut kepada hamba Tuhan. Takut kepada Tuhan. Hamba Tuhan nggak bisa apa-apa. Saya bisa apa, saudara-saudara? Kalau saudara melihat, kalau saya melihat saudara berbuat dosa, saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa menghukum saudara. Saya bukan orang yang berwenang menghukum. Saya tidak punya wewenang menghukum saudara-saudara kalau saudara berbuat dosa di hadapan saya. Tapi yang berwenang menghukum kita adalah Tuhan, saudara-saudara. Nah, takutlah kepada Tuhan, bukan takut kepada manusia. Ayo, saudara sekalian. Ingat ya, mata Tuhan itu melihat. Mulai hari ini dan seterusnya, bertobatlah sungguh-sungguh. Dan sadarlah Tuhan melihat perbuatan kita. Dan kalau saudara merasa, aduh kok Pak sulit sekali saya melepaskan dari ikatan dosa. Dia berdoa. Hanya dengan doa, saudara sekalian, kita bisa terlepas dari ikatan dosa. Sungguh. Pepatah rohani mengatakan, doa menghentikan dosa. Tapi dosa menghentikan doa. Jadi kalau saudara banyak berdoa, maka saudara akan berhenti berdosa. Tapi kalau Bapak Ibu banyak berdosa, saudara-saudara akan berhenti berdoa. Mau pilih yang mana? Mau berhenti berdoa atau mau berhenti berdosa? Coba pikir.
Sekali lagi, pilih yang mana? Pilih berhenti berdoa atau pilih berhenti berdosa? Pilihlah berhenti berdosa. Kalau begitu harus banyak doa. Karena dengan banyak doa, kita akan berhenti berdosa. Tapi kalau Bapak Ibu memilih berhenti berdoa, ya berdosalah terus. Pasti akan berhenti berdoa. Apalagi kalau biasanya juga tidak suka berdoa. Lebih mudah, saudara-saudara, untuk tidak berdoa. Nah, saudara-saudara, jangan bertindak bodoh. Jangan mengambil keputusan yang salah. Ambillah, saudara-saudara, keputusan. Hari ini juga berhenti berdosa. Karena itu kita harus banyak berdoa. Supaya kita mampu melakukan kehendak Allah. Mampu tekun dalam menuruti perintah Allah. Orang yang menuruti perintah Allah, dia akan tetap hidup selama-lamanya. Dunia boleh bergoncang, saudara-saudara, ya. Malapetaka bisa terjadi di mana-mana. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap dipelihara Tuhan. Inilah firman Tuhan. Saya bacakan sekali lagi ayat itu. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Artinya dipelihara Tuhan. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, Tuhan akan memelihara orang-orangnya yang tekun melakukan perintah Allah. Jadi saudara-saudara, yang paling penting dalam kehidupan ini adalah melakukan perintah Allah. Belajar, saudara-saudara, jangan cuma rajin ke gereja, tapi lakukan perintah Allah. Belajar, saudara, jangan cuma senang ikuti acara rohani di Facebook ini, tapi lakukan perintah Allah. Belajar Bapak Ibu, ya, bukan cuma kumpul-kumpul di gereja, ikut komsel gitu. Walaupun itu baik, tapi lakukan perintah Allah. Kenapa saya katakan demikian? Banyak orang rajin ke gereja, tapi tidak melakukan kehendak Allah. Dan banyak orang rajin komsel, tapi hidupnya nggak berubah, gitu aja terus, saudara-saudara. Ya, ada banyak orang ikut pelayanan, tapi hidupnya begitu aja terus, saudara-saudara, nggak berubah-berubah. Ada banyak orang ikut kegiatan ibadah, tapi nggak takut Tuhan, saudara. Ibadah jalan, dosa juga jalan. Melayani Tuhan, ya, berbuat dosa juga, iya. Aduh, bagaimana ini, saudara-saudara? Ya. Kegiatan gereja, iya. Giat dalam dosa juga, iya. Wah, saudara, Tuhan tidak mau kita seperti itu. Pilih salah satu. Kalau mau berdosa, ya teruslah berdosa. Kalau mau najis, teruslah najis. Tapi Tuhan mau saudara-saudara kita hidup kudus. Dan teruslah hidup di dalam kekudusan. Tuhan mau kita menuruti perintah Allah dan teruslah menuruti perintah Allah. Maka kita akan hidup selama-lamanya. Di dunia ini saja pasti diberkati Tuhan. Apalagi nanti di surga. Bapak Ibu, kita berterima kasih kepada Tuhan. Pagi ini Tuhan menegur kita. Jadilah orang-orang yang tekun melakukan perintah Allah. Mulai hari ini sampai kita mati. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman-Mu Bapa. Ampunilah kami ya Tuhan. Kalau kami melanggar firman-Mu, kami lebih menuruti keinginan daging. Kami lebih mengikuti kehendak dunia. Apalagi Tuhan, kami mengikuti keinginan iblis. Tuhan ampuni kami. Sekarang kami mau bertobat sungguh-sungguh. Roh Kudus mampukan kami. Mulai hari ini dan seterusnya kami mau tekun dalam melakukan perintah-perintah Allah. Terpujilah nama Tuhan. Memberkati semua saudara-saudara yang ada, yang sudah mengikuti renungan pagi ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu limpah atas mereka. Berkat-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu limpah atas mereka. Segala kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, kami yakin Tuhan akan tolong. Kalau ada yang sakit, di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan menyembuhkan mereka. Siapapun yang sakit, disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu sudah berhenti bicara, tapi Roh Kudus bicara terus di hati kami. Ingatkanlah firman-Mu Tuhan, supaya kami tidak menjadi pelanggar-pelanggar firman-Mu. Melainkan kami menjadi penurut-penurut firman Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Itulah saudara-saudara renungan pagi kita hari ini, kiranya menjadi berkat bagi semua saudara dimanapun saudara-saudara berada. Kita jumpa lagi nanti pukul 22 dalam renungan malam. Saya berharap Bapak Ibu tetap setia mengikuti acara-acara rohani di Facebook ini, supaya kita makin bertumbuh ya, makin kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Baik, sebelum berpisah saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Awan, kemudian Ibu Siska, Pak Daniel Siregar, Ibu Ruth Naftali, Bapak Asun Susanto, Ibu Esther Sunjaya, Ibu Lihwa, Ibu Prisilia Raharjo, kemudian Ibu Nona Tomaswa, Bapak Chiohan Pi, Tante Lili Florina Halim dan Juliong, kemudian Pak Ian Setiawan, Ibu Lim Lili, Ibu Susan dan Pak Guan, kemudian Ibu Yoke Talaa, Ibu Cucu Abun, Ibu Melva dan Kairos Nabi Tupulu, kemudian Pak Budi Kobra ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaan saudara-saudara. Mohon maaf kalau ada nama-nama yang terlewat ya. Tapi saya percaya semua saudara yang sudah mengikuti renungan pagi ini sudah semua diberkati oleh Tuhan ya. Baik jasmani, baik rohani ya. Ya, baiklah saudara-saudara, sampai di sini pertemuan kita. Kita jumpa lagi nanti malam pukul 22. Ada yang tertinggal satu ya, Ibu Evi. Ibu Evi Handriani. Terima kasih Ibu Evi. Tuhan memberkati. Ibu Lim Lili di Medan juga ya. Terima kasih banyak kebersamaannya. Baik. Jangan lupa Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus selalu takut akan Tuhan. Shalom.